액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Dear Mr. Febrian Eko Saputra, SMMSM, as lecturer in the Business Feasibility Studies course. First of all, permission in introduce myself. My name is Melissa Olivia, Management Class 22. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai aspek hukum. Tujuan menganalisis kelayakan aspek hukum yaitu untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sebuah bisnis. Kemudian juga penelitian keabsahan dokumen ini sangat penting mengingat sebelum usaha dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. Kemudian, adapun dokumen yang diteliti yaitu bentuk badan usaha, kemudian bukti diri, TDP, NPWP, izin perusahaan, dan keabsahan dokumen lainnya. Yang pertama akan kita bahas yaitu bentuk badan usaha yang terdiri dari perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, koperasi, yayasan, dan firma. Biasanya, perusahaan yang banyak melakukan studi kelayakan sebelum melakukan usahanya adalah perusahaan yang berbadan hukum PT. Perseroan terbatas atau PT yaitu yang pertama merupakan badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Kemudian kelebihannya antara lain luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor. Kalau menurut undang-undang, perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Pendirian PT ini juga dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Kemudian, pendirian PT juga dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Selanjutnya ada perseroan komanditer atau CV, di mana persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Nah, di dalam CV terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Di CV dijalankan oleh orang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawab termasuk penggunaan harta pribadi jika harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Kemudian yang selanjutnya ada firma, yaitu perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Nah, tujuan dari firma ini adalah untuk mencari keuntungan. Perolehan dana dari pihak luar cukup memungkinkan dan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Kemudian ada 2 cara mendirikan firma, yaitu yang pertama ada melalui akte resmi dan kedua akte di bawah tangan. Jika akte resmi, maka harus diproses sampai berita negara. Namun, jika di bawah tangan, hanya melalui kesepakatan bersama saja.
Kemudian ada yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu koperasi. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bukti diri. Bukti diri yaitu kartu identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan nama Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Kemudian yang ketiga yaitu Tanda Daftar Perusahaan atau TDP. Setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus membuat surat TDP. Nah, dalam hal ini kita harus meneliti departemen teknis apa yang mengeluarkan surat TDP. Departemen tersebut haruslah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Biasanya pengurusan TDP ada saat perusahaan mengurus akta pendirian perusahaannya. Kemudian yang keempat yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan hal yang penting untuk diteliti apakah sudah dimiliki atau belum. Pentingnya NPWP agar setiap usaha yang dijalankan nantinya akan memberikan penghasilan kepada pemerintah. Kemudian yang kelima, jenis izin usaha. Ada izin yang harus ada yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP, NPWP, izin usaha, sertifikat tanah atau SB lainnya. Kemudian ada izin lainnya yang terdiri dari SIUP dan SIUI, kemudian izin usaha sesuai industrinya, kemudian izin domisili, lalu ada IMB dan izin TWNA kalau ada, serta dokumen penting lainnya seperti KTP atau SIM, sertifikat tanah, dan BPKB. Dan yang terakhir yaitu keabsahan dokumen lainnya, di mana status hukum tanah harus dapat dicek di BPN. Kemudian harga tanah sekarang dan prediksi masa depan. Lalu ada nama dan alamat pemilik sebenarnya. Kemudian kondisi tanah dalam sengketa atau tidak. Lalu tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk usaha, serta surat atau sertifikat lain yang dianggap perlu. Well guys, that was a little explanation regarding the material I have conveyed. I hope it can be understood well and is useful for all of us. More or less, I apologize for ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.